Di tanah Kabupaten Indragiri Hilir yang tenang, deretan pohon kelapa menjulang tinggi. Bayangannya menari di permukaan sungai Indragiri yang luas tak bertepi. Warga di sini sejak turun-temurun hidup dari sawah, ladang, dan hasil sungai. Dari mereka lahir aneka hidangan sederhana yang syarat cita rasa kampung halaman. Di antara semua itu, abon udang dianggap sebagai kebanggaan daerah. Siapapun yang bepergian ke wilayah pesisir Riau dan singgah di pasar kecamatan pasti akan melihat deretan toples berisi abon berwarna merah kecoklatan. Aromanya gurih dan asin menyengat, dimakan bersama nasi hangat atau bubur tawar. Rasanya sungguh tiada banding. Di desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan, ada sebuah keluarga yang terkenal di seluruh daerah karena keahlian membuat abon udang. Itulah rumah Bu Suryani, seorang perempuan berusia lebih dari 50 tahun. Penduduk sekitar memanggilnya dengan sebutan akrab Mak Enam Abon Udang. Selama lebih dari 20 tahun, pekerjaan membuat abon itu telah menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya. Membantu Bu Suryani membangun rumah yang cukup megah, serta menyekolahkan anak-anaknya hingga berhasil. Setiap orang yang lewat di gang kecil menuju rumahnya, pasti bisa mencium aroma samar dari udang kering, garam, dan bumbu khas yang semerbak dari dapur pengolahan abon. Hampir setiap hari halaman rumahnya ramai dengan suara lesung ditumbuk. Orang keluar masuk mengantar pesanan. Selalu saja tampak beberapa pekerja perempuan duduk berkelompok di teras. Tangan mereka cekatan mengaduk udang bersama garam sangrai di wajan besar, lalu menumbuknya halus hingga menebar bau harum yang mengundang selera. Dari luar, semuanya terlihat seperti usaha rumahan yang makmur dan jujur. Tak sedikit pun tampak hal mencurigakan. Namun, justru dari toples toimpels abon yang kelihatannya biasa itu, sebuah rahasia mengerikan perlahan terbuka, mengguncang seluruh desa yang semula damai. Bu Suryani dikenal sebagai perempuan ulet, tabah. Tapi tak banyak orang benar-benar memahami hidupnya. Ia lahir dari keluarga miskin, yatim piatu sejak kecil. Harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Orang-orang bilang ia punya daya tahan luar biasa. Saat muda, ia menjual ikan, menjual udang. Apa saja dikerjakan asalkan bisa mendapat uang receh untuk makan. Setelah menikah, kehidupannya tetap berat. Suaminya, Pak Hendra, bekerja sebagai kuli angkut di dermaga sungai. Ia peminum tuak berat, sering pulang dalam keadaan mabuk lalu marah-marah di rumah. Pernah suatu kali, warga sekitar melihat Bu Suryani dipukuli suaminya hingga wajahnya lebam hanya karena menjatuhkan beberapa botol tuak. Namun, ia tak pernah mengadu kepada siapapun, hanya diam dan menahan sakit. Orang-orang di kampung memang kasihan padanya, tapi juga menggeleng pasrah. Nasib Mak Enam memang begitu. Dari dulu sudah ditakdirkan susah, kata mereka. Lalu pada suatu hari, Pak Hendra tiba-tiba menghilang. Orang-orang berbisik, mungkin ia ikut perahu pompong dagang dan hanyut entah kemana. Ada pula yang sinis berkata, lelaki itu meninggalkan istri dan anak untuk perempuan lain. Apapun alasannya, sejak hari itu Bu Suryani harus menanggung seluruh beban keluarga. Mengurus dua anaknya yang masih kecil. Sejak saat itu pula ia beralih sepenuhnya ke pekerjaan membuat abon udang. Awalnya hanya menjual beberapa toples untuk tetangga. Tapi kemudian merambah ke pasar kecamatan hingga ke kota. Pelanggannya memuji, bilang abon buatannya gurih luar biasa. Dari hari ke hari, penjualannya meningkat tajam. Orang-orang mulai menjulukinya sebagai Bu Abon Udang, pemilik usaha rumahan yang sukses. Di luar, ia tampak hemat, rajin bekerja, dan sangat menyayangi anak-anaknya. Namun, di balik tatapan matanya yang selalu teduh itu, tersimpan sesuatu yang muram dan dingin. Sulit dijelaskan. Suatu malam di desa itu, terdengar jeritan nyaring memecah sunyi. Rumah-rumah di kampung berdempetan.
Jadi suara sekecil apapun bisa terdengar jelas. Warga yang tinggal bersebelahan dengan Bu Suryani, Pak Tarlin, mengaku sering mendengar tangisan dan teriakan minta tolong di tengah malam, kadang suara laki-laki, kadang suara perempuan, tapi keesokan paginya, rumah Bu Suryani tetap tertutup rapat. Tak ada tamu, tak ada tanda-tanda aneh. Pernah suatu malam, Pak Tarlin yang keluar untuk buang air di halaman mendengar suara seperti orang dicekik sambil menjerit, "Tolong aku." Ia panik, mengetuk pintu rumah Bu Suryani. Tapi perempuan itu keluar dengan wajah tenang dan berkata, "Bapak salah dengar. Saya cuma nonton film di TV." Pak Tarlin pulang dengan rasa ragu, lalu menceritakan kejadian itu. Berita pun menyebar pelan-pelan di kampung. Namun seperti halnya kabar lain di desa, semua orang segera lupa. Mereka masih membeli abon seperti biasa. Anehnya ya, abon udang buatan Bu Suryani memang punya rasa berbeda. Aromanya gurih, sedikit manis, dan membuat ketagihan. Banyak pelanggan setianya yang mengaku tak bisa makan jenis abon lain. Mbak Hanifah, seorang pedagang di pasar Tembilahan, pernah heran dan bertanya, "Bu Suryani, kenapa abon ibu enak sekali? Saya beli di tempat lain rasanya hambar. Tapi yang ini harum sampai ke ujung hidung." Bu Suryani hanya tersenyum datar. Resep turun-temurun. "Mbak, kalau saya kasih tahu, siapa yang mau beli lagi?" katanya singkat. Namun, para pekerja di rumahnya mulai merasakan hal ganjil. Mbak Mariam, yang pernah membantu menumis udang, bercerita, "Suatu hari saya lihat Bu Suryani membawa beberapa kantong berisi daging merah yang aneh. Bukan daging sapi, bukan daging babi. Katanya itu campuran udang dan ikan supaya aromanya makin sedap. Saya sempat curiga, tapi karena saya hanya buruh, tak berani tanya banyak. Setelah beberapa minggu, Mariam berhenti bekerja di sana. Mengaku rumah itu membuatnya merasa sesak dan takut. Hal-hal ganjil itu mulai bertepatan dengan serangkaian kehilangan misterius. Dalam 5 tahun terakhir, di desa Sungai Intan, sering terjadi orang hilang tanpa jejak. Tahun itu, seorang pemuda pemabuk bernama Andi Lukman, yang kerap nongkrong di tepi sungai, tiba-tiba lenyap. Warga mengira ia merantau. Seorang penjual kupon undian, Bu Reni, yang pernah mampir meminta air minum di rumah Bu Suryani, juga tak pernah terlihat lagi. Beberapa bulan kemudian, seorang pekerja bangunan muda yang sering membantu di sekitar rumah Bu Suryani juga hilang setelah makan malam di sana. Keluarganya mencari kemana-mana, bahkan melapor ke polisi, tapi karena banyak orang desa sering pergi ke Jakarta atau Bekasi untuk bekerja, semua mengira mereka hanya merantau dan lupa kabar. Hanya Pak Tarlin yang masih diam-diam merasa curiga. Ia kerap berbisik pada tetangga, "Aneh, makin hari usaha Mak Enam makin maju, tapi orang hilang juga makin banyak. Jangan-jangan ada hubungannya." Namun, tak ada yang berani menuduh terang-terangan. Bu Suryani dikenal baik hati, sering memberi oleh-oleh kepada aparat desa, dan pandai bersikap manis. Hingga suatu malam hujan deras mengguyur, petir menyambar-nyambar. Pak Tarlin lagi-lagi mendengar suara ribut dari rumah Bu Suryani, teriakan, bentakan, lalu suara lirih memelas. "Tolong saya masih punya anak kecil." Jantung Pak Tarlin berdegup keras. Ia mencoba memanggil warga lain, tapi cuaca buruk membuat semua orang menutup pintu. Keesokan paginya, ia berpura-pura mampir menanyakan kabar. Bu Suryani tersenyum ramah dan menyodorkan 1 toples abon baru. Baunya harum menusuk. Tapi di halaman belakang, Pak Tarlin melihat bercak darah belum sempat dibersihkan. Ia pulang dengan hati gelisah, tapi juga takut bila menuduh salah orang, nama baiknya hancur. Takut pula jika Bu Suryani tahu ia mengintai, hidupnya akan terancam. Semua kecurigaan itu meledak ketika anak laki-laki Bu Suryani,
Rudy, suatu malam mabuk di warung dan berucap ngawur, kalian makan abon di rumahku. Yakin itu cuma udang. Kalimat itu menyebar secepat angin. Warga berbisik-bisik. Sebagian tertawa tak percaya. Sebagian pucat ketakutan. Rumor mulai menggema bahwa abon udang buatan Bu Suryani tidak sepenuhnya berasal dari udang. Para pelanggan lama mulai merinding mengingat aroma khas abon yang dulu mereka gemari. Berita itu menjalar dari kedai kopi hingga ke halaman rumah, tempat ibu-ibu duduk membersihkan sayur. Anak-anak kecil mengejek sambil melempar batu ke arah rumah Bu Suryani. Berteriak, abon daging manusia. Siapa berani makan lagi? Bu Suryani mendengar semuanya. Wajahnya tetap tenang, tapi di dalam dadanya api kemarahan menyala. Ia memukul Rudy habis-habisan, memaksanya bersumpah tidak akan membuka mulut lagi. Tapi semuanya sudah terlambat. Orang-orang kini takut pada toples abon yang dulu mereka makan dengan lahap. Seorang guru, Bu Rika, mengingat malam ketika anaknya makan abon buatan Bu Suryani berkali-kali. Setelah mendengar gosip itu, ia langsung muntah hebat di kamar mandi. Pak Budi, tukang ojek yang tiap pagi sarapan nasi dingin dengan abon itu, membuang semua persediaan di rumah sambil bersumpah, kalau itu benar, berarti aku sudah makan daging manusia. Dalam sepekan, pasar Tembilahan mendadak sepi. Ratusan toples abon dikembalikan. Usaha kecil merugi parah. Pekerjaan yang dulu jadi kebanggaan kampung kini berubah jadi kutukan. Beberapa pemuda desa diam-diam memutuskan menyelidiki. Mereka mengintai di sekitar rumah Bu Suryani pada malam hari. Dari jauh terlihat Bu Suryani memanggul 2 karung besar ke tepi sungai. Bukannya membuang sisa udang, ia justru mendorong karung itu ke air gelap. Salah satu pemuda berbisik, "Kau lihat seperti potongan tubuh manusia?" Yang lain gemetar. "Diam, kalau dia dengar, kita mati." Kecurigaan makin kuat. Pak Darlin, yang terus memperhatikan diam-diam, berkata pelan pada tetangga, "Aku sering lihat darah di halaman rumahnya. Bau amisnya bukan bau ikan." Semua orang bergidik, tapi belum ada yang berani melapor. Mereka takut salah menuduh dan takut pada pengaruh Bu Suryani di desa. Akhirnya, kabar mengerikan itu sampai juga ke telinga polisi di Polsek Sungai Intan. Awalnya mereka mengira hanya gosip desa, cerita iri hati antara pedagang. Tapi setelah laporan diteruskan ke Polres Tembilahan, pimpinan memerintahkan agar penyelidikan dilakukan. Isu yang menyangkut keselamatan manusia tak boleh diabaikan. Sebuah tim kecil dikirim diam-diam, menyamar sebagai pembeli abon. Bu Suryani tetap menyambut dengan senyum ramahnya yang biasa. "Abon udang saya resep keluarga turun-temurun. Semua orang di sini makan," ujarnya. Namun, ketika sampel abon itu diperiksa di laboratorium, hasil awal menunjukkan adanya campuran jaringan daging dari spesies mamalia yang tak sesuai dengan DNA udang maupun ikan. Temuan ini langsung menarik perhatian petugas tingkat atas. Sementara itu, di rumah Bu Suryani sendiri, suasana mulai retak, pertengkaran dengan anak-anaknya semakin sering terdengar, dan bayangan masa lalu kelam mulai menyeruak dari balik aroma abon yang menyengat. Sejak Rudy dipukuli ibunya karena keceplosan bicara, dalam hatinya tumbuh perasaan benci yang semakin besar. Ia sering minum tuak sambil bergumam pelan, "Ibu jahat sekali. Mereka tidak bersalah apapun." Dina, adik perempuannya, menjadi pendiam dan jarang berbicara. Tetapi di matanya selalu tampak ketakutan yang sulit disembunyikan. Setiap kali menatap ibunya, ia berusaha menghindar dan sering meminta izin untuk tidur di rumah temannya. Pernah suatu kali ia menangis di depan sahabatnya dan berkata, "Aku takut pada ibuku sendiri." Sepertinya dia menyimpan rahasia yang sangat mengerikan. Bisikan-bisikan itu tidak lama kemudian menyebar keluar rumah.
Orang-orang semakin yakin bahwa rumah tempat membuat abon udang itu menyimpan sesuatu yang menakutkan. Inam, kematian yang tidak wajar. Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi ketika mayat Andi Lukman, pemuda yang hilang lebih dari 1 tahun, tiba-tiba muncul di bagian sungai yang berjarak puluhan kilometer dari desa. Saat diperiksa, petugas menemukan banyak bagian tubuhnya telah dipotong, terutama daging di lengan dan betis hampir hilang seluruhnya. Tanda-tanda menunjukkan bahwa Andi tidak tenggelam secara wajar, tetapi dibunuh dan dibuang ke sungai. Berita itu meledak seperti bom dan mengguncang seluruh desa. Semua orang teringat bahwa Andi sering datang ke rumah Bu Suryani untuk meminta makan dan minum tuak. Desas-desus tentang abon yang dicampur sesuatu kini terasa lebih masuk akal daripada sebelumnya. Tuyuh. Tekanan dari masyarakat, penduduk desa berbondong-bondong datang ke depan rumah Bu Suryani menuntut penjelasan. Mereka berteriak, melempar batu, memaki dengan marah katakan, "Abonmu dibuat dari daging apa? Apa kamu membunuh orang, Bu Suryani? Kamu sudah mencelakai kami." Bu Suryani tetap tenang, menutup pintu rapat tanpa menjawab. Kadang ia muncul di jendela, menatap dengan mata dingin yang membuat orang bergidik. Karena tekanan dari masyarakat semakin besar, pihak kepolisian memutuskan untuk menggeledah rumah itu secara mendadak. 8. Penggeledahan rumah pembuat abon. Pagi itu, banyak polisi datang ke lokasi. Penduduk berkerumun memenuhi jalan kecil di depan rumah. Ketika petugas masuk, Bu Suryani duduk termenung di teras dengan wajah tanpa ekspresi. Rudi gemetar ketakutan, sedangkan Dina menangis terseduh-seduh. Di dapur, puluhan toples abon tersusun rapi. Semula semuanya tampak normal, namun ketika petugas memeriksa bagian belakang, mereka menemukan lemari pendingin tua yang terkunci rapat. Setelah kunci dirusak, semua terdiam ngeri di dalamnya. Ada kantong plastik berisi daging berwarna merah gelap yang belum membusuk sepenuhnya. Bau anyir menusuk hidung hingga membuat beberapa orang mual. Seorang petugas berbisik, "Ini pasti bukan daging udang." Bersamaan dengan itu, mereka melihat tanah di belakang dapur tampak baru saja digali. Ketika dibuka, muncul potongan tulang manusia bercampur dengan tulang hewan. Seluruh rumah seketika berubah menjadi tempat kejadian perkara yang mengerikan. 9. Kepanikan melanda. Orang-orang menjerit, beberapa pingsan di tempat. Mereka tidak percaya bahwa selama ini mereka telah memakan abon yang dicampur daging manusia. Seorang nenek gemetar berkata, "Ya Allah, aku memberi cucu-cucuku makan itu selama ini. Dosaku besar sekali." Seluruh desa gempar. Nama Mak Enam abon udang yang dulu menjadi kebanggaan kini berubah menjadi mimpi buruk bagi semua orang. Bu Suryani diborgol dan dibawa pergi. Tetap diam dengan tatapan beku, warga berbisik. Berapa banyak orang yang sudah dia bunuh, ternyata membuat abon bisa jadi pekerjaan pembunuh. Rudi menutupi wajahnya sambil menangis. Sementara Dina menyerit putus asa, "Aku sudah bilang, aku takut pada ibu sejak lama 10." Awal terungkapnya kebenaran, polisi segera menutup lokasi dan menyita semua barang bukti. Sampel daging dikirim untuk pemeriksaan DNA. Sementara itu, warga desa Sungai Intan hidup dalam ketakutan dan jijik. Semua merasa seperti ikut bersalah, karena selama ini telah mendukung usaha abon yang mengerikan itu tanpa sadar. Bu Suryani dibawa ke kantor polisi. Malam itu, ruang tahanan sunyi. Perempuan berusia lebih dari 50 tahun itu duduk diam. Matanya terbuka lebar menatap dinding dingin di depannya. Seorang petugas menceritakan bahwa ia tidak menangis, tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia hanya duduk diam seperti patung, dengan tatapan mata penuh kebencian yang membuat siapapun merinding. Di desa, penduduk berkumpul sepanjang malam di depan kantor kecamatan. Marah sekaligus panik, mereka berteriak, "Harus diusut tuntas, harus dihukum seberat-beratnya."
Dia sudah mencelakai seluruh desa. Desas-desus menyebar semakin liar. Setiap cerita bertambah detail, bahkan ada yang bersumpah melihat arwah berkeliaran di sekitar rumah itu. 2. Hasil pemeriksaan DNA. 3 hari kemudian, laboratorium forensik mengumumkan hasil uji DNA dari kantong daging di lemari pendingin. Hasilnya membuat semua orang bergidik itu bukan daging sapi, bukan daging babi, bukan daging ikan, melainkan jaringan otot manusia. Lebih dari itu, setelah dicocokkan dengan data keluarga yang melapor kehilangan anggota, sedikitnya 2 sampel DNA cocok dengan korban yang telah dilaporkan hilang sebelumnya, Andi Lukman dan Bu Reni, penjual kupon undian. Berita itu menembus hati masyarakat seperti pisau tajam. Tidak ada lagi keraguan. Gosip yang beredar ternyata benar. 3. Pengakuan pertama. Dalam interogasi pertama, penyidik bertanya langsung, "Apakah ibu membunuh orang?" Bu Suryani tersenyum tipis. "Kalian sudah melihat semuanya. Kalian tahu sendiri. Aku tidak perlu bicara." Penyidik tetap bertanya, "Kenapa ibu melakukannya? Mengapa mencampur daging manusia ke dalam abon udang?" Ia menjawab perlahan dengan suara serak, "Kalian tidak mengerti. Orang-orang yang makan abonku selalu memuji. Semuanya ketagihan. Kalau tidak ada bahan itu, bagaimana abonku bisa seenak itu?" Seluruh ruangan interogasi hening. 4. Rahasia dari masa lalu yang kelam. Setelah beberapa hari interogasi, akhirnya Bu Suryani mulai bercerita. Lebih dari 20 tahun lalu, saat masih hidup bersama suaminya, Pak Hendra, keluarganya sangat miskin. Pak Hendra pemabuk berat, sering memukul istri dan anak-anaknya. Suatu malam, dalam keadaan mabuk, ia mendorong istrinya ke kolam hampir hingga tenggelam. Karena tak tahan lagi, malam itu Bu Suryani mengambil pisau dan membunuh suaminya. Takut ketahuan, ia memotong-motong jasadnya, sebagian dimasak menjadi abon, sisanya dibuang ke sungai. Malam itu dengan tangan gemetar, ia membawa toples abon spesial untuk dicicipi para tetangga. Tidak ada yang curiga. Justru semua memuji rasanya yang gurih dan berbeda. Saat itulah ia merasa menemukan rahasia yang mengerikan. Dalam pikirannya yang sudah rusak, daging manusia dianggap sebagai bahan yang membuat abon jauh lebih lezat. "Apa kalian tahu, sejak saat itu barulah aku merasa hidup. Aku bukan lagi perempuan yang dipukuli suami. Aku penguasa segalanya," katanya dengan mata liar. 5. Pusaran kejahatan setelah membunuh suaminya. Bu Suryani hidup tenang untuk sementara waktu. Namun ketika usaha abon mulai sepi dan pelanggan mengeluh hambar, ia kembali teringat pada bahan khusus itu. Korban pertama setelah itu adalah Andi Lukman, pemuda mabuk yang tidak punya keluarga dekat. Suatu malam, ia datang meminta makan. Bu Suryani memberinya tuak yang sudah dicampur obat penenang, lalu membunuhnya. Dagingnya digiling halus dan dicampur ke dalam abon. Setelah itu menyusul Bu Reni, penjual kupon undian yang sering mampir meminta air minum. Lalu seorang pekerja bangunan muda. Semuanya lenyap tanpa jejak. Setiap kali ada orang hilang, ia selalu membuat alasan yang terdengar masuk akal. Ada yang pergi ke Jakarta, ada yang kabur dari utang, ada yang ikut teman kerja. Penduduk desa yang polos tidak pernah menelusuri lebih jauh, dan kabar itu pun perlahan hilang. Bu Suryani terus membuat abon. Semakin terampil, semakin yakin bahwa tindakannya benar karena pelanggannya makin banyak dan semuanya memuji rasanya. Inem, anak laki-laki yang tanpa sengaja mengetahui kebenaran. Suatu hari, ketika membantu ibunya di dapur, Rudy melihat pemandangan mengerikan ibunya sedang memotong jasad manusia di meja. Ia terkejut setengah mati, tetapi sang ibu mengancam, "Kalau kau bicara, kubunuh kau." Sejak itu ia hidup dalam ketakutan, minum tuak setiap hari untuk melupakan
Hingga pada malam ketika ia mabuk di warung dan keceplosan bicara, segalanya terbongkar di depan polisi. Rudy mengaku, "Aku tidak berani melapor karena ibuku bisa membunuh siapapun. Aku takut padanya." Ketakutan itu menghantuinya selama bertahun-tahun. Tuyuh. Masa-masa ketakutan sang adik. Dina menyimpan trauma sejak kecil. Ia sering mendengar teriakan di malam hari dan melihat noda darah di lantai. Setiap kali bertanya, ibunya selalu membentak, "Anak perempuan jangan ikut campur. Itu urusan orang dewasa." Berkali-kali Dina ingin kabur, tetapi ia masih menyayangi kakaknya dan tidak tega meninggalkan rumah itu. Ia hidup dalam tekanan batin hingga sering sulit tidur dan dihantui mimpi buruk. Ketika melihat polisi menggeledah rumah, ia menangis keras, merasa akhirnya ada yang berani mengakhiri semuanya. 8. Masyarakat yang terguncang. Penduduk desa marah sekaligus jijik. Mereka merasa dikhianati, menjadi korban tanpa sadar. Seorang kakek berteriak, "Dia tidak hanya membunuh orang, dia membunuh kepercayaan kami." Banyak keluarga mengubur atau membakar semua abon yang pernah mereka beli dari rumah Bu Suryani, berharap nasib buruk ikut lenyap. Beberapa orang memanggil ustadz untuk memimpin doa tahlil dan memohon ampun, karena mereka percaya siapapun yang makan daging manusia akan ternoda jiwanya. Namun kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Meski Bu Suryani sudah mengaku sebagian, penyidik masih menemukan banyak hal belum jelas. Berapa banyak orang yang telah ia bunuh? Apakah ada yang membantunya? Dan berapa banyak abon yang sudah tersebar? Mereka tahu kasus ini bukan sekadar pembunuhan, melainkan tragedi sosial yang akan meninggalkan luka mendalam. 10. Saat menegangkan di ruang interogasi. Dalam salah satu sesi interogasi, seorang penyidik berkata tegas, "Ibu sadar bahwa ini kejahatan besar." Bu Suryani tersenyum sinis. "Kalian bilang aku jahat, tapi orang-orang yang makan abonku bahagia. Mereka makan dengan lahap dan memujinya. Aku memberi mereka kebahagiaan itu." Lalu ia berbisik dengan suara menyeramkan. Pagi yang panas di Indragiri Hilir terasa berat dan sunyi. Setelah beberapa hari tanpa kabar, ombak kecil di sungai mendadak terasa menekan. Orang-orang tetap pergi ke pasar, menjemur kelapa dan ikan di halaman. Tetapi semua saling menatap dengan curiga, seolah setiap rumah menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Desas-desus tentang abon udang dari daging manusia menyebar ke seluruh wilayah, terdengar di mana-mana. Pak Pari, seorang tetua desa, duduk di beranda rumah sambil mengisap rokok kretek linting dan menggeleng pelan. Apapun ceritanya, ini sulit dipercaya. Tapi anak-anak yang hilang itu tidak bisa diabaikan. Katanya, perkataan itu membuat semua orang terdiam. Memang, selama lebih dari 1 tahun terakhir, sedikitnya 3 orang menghilang secara misterius. Awalnya orang mengira mereka pergi ke Bekasi atau Jakarta untuk bekerja. Tetapi anehnya tak seorang pun mengirim kabar atau surat. Pemerintah desa akhirnya mengadakan rapat darurat. Balai desa penuh sesak. Semua warga berbisik dengan wajah tegang. Kepala Polsek, Pak Hartono, berdiri di depan dan berkata tegas, "Bapak dan Ibu sekalian, kami telah menerima banyak laporan tentang usaha abon milik Mak Enam. Saat ini Polres sudah menangani. Mohon tetap tenang dan jangan menyebarkan isu yang membuat panik." Seorang perempuan muda menangis terseduh. "Anakku bekerja di Jakarta sudah lebih dari setengah tahun tanpa kabar. Sekarang aku sangat takut." Tangisnya membuat ruangan hening. Pak Hartono berusaha menenangkan, tetapi mata semua orang tertuju pada sudut ruangan tempat Mak Enam, duduk perempuan berusia 50-an, berkulit sawo matang, berwajah tegar, tetap tenang, hanya matanya yang dalam menatap kosong penuh rahasia. Perempuan berusia lebih dari 50 tahun, berkulit sawo matang dengan tubuh kokoh, tetap mempertahankan raut wajah tenang.
Hanya sepasang matanya yang dalam memantulkan sesuatu yang sukar ditebak. Penyelidikan berlangsung diam-diam. Setelah rapat selesai, polisi tingkat kabupaten menugaskan orang untuk mengawasi secara rahasia usaha milik Mak Enam. Mereka melihat banyak hal yang tidak wajar. Siang hari, tempat itu tetap beroperasi seperti biasa. Para pekerja menjemur udang untuk abon dan mengemasnya. Namun pada malam hari, lampu di dalam bengkel pengolahan tetap menyala terang. Suara mesin penggiling, suara pisau dan talenan terdengar beradu ritmis. Pada suatu malam, polisi memutuskan untuk melakukan penyergapan. Ketika merapat, mereka mencium bau anyir menyengat. Bukan aroma udang atau ikan yang biasa. Bau itu mengingatkan pada sesuatu yang lebih berat dan mencekik. Seorang anggota muda berbisik, "Bang, baunya aneh sekali. Aku pernah ikut autopsi dan baunya mirip seperti itu." Komandan memberi isyarat tegas untuk diam, sementara kecurigaan di hati warga kian menebal. Sementara itu, penduduk desa mulai menjauh dari keluarga Mak Enam. Para pemilik lapak yang dulu menjual abon bersama-sama kini berusaha menghindar. Anak-anak dilarang orang tua mendekati bengkel, dan orang-orang saling berbisik. Abon Mak Enam dijual lebih murah daripada tempat lain. Harum dan lezat luar biasa, jangan-jangan benar adanya. Suatu sore, seorang tetangga perempuan yang rumahnya berdempetan dengan keluarga Mak Enam menceritakan kepada beberapa ibu-ibu di pasar. "Tadi malam aku dengar teriakan dari dalam bengkel. Tapi sebentar kemudian mendadak sunyi. Pagi-paginya kulihat Mak Enam bersama anak-anak lelakinya memanggul karung-karung berat ke belakang kebun, lalu menguburnya." Kisah itu seketika menyebar ke seluruh pasar, membuat siapapun yang mendengarnya bergidik. Penggeledahan yang tak terduga tidak bisa ditunda lagi. Polisi kabupaten bekerja sama dengan polisi provinsi memutuskan melakukan penggeledahan mendadak terhadap tempat produksi abon. Pagi itu, ketika Mak Enam sedang mengarahkan para pekerja menumis dan menyuwir udang, petugas mendadak masuk. "Kami memiliki surat perintah penggeledahan." Seorang pejabat menyatakan lantang. Suasana di bengkel seketika menegang. Para pekerja kebingungan. Wajah mereka pucat pasi. Mak Enam tetap tampak tenang. Hanya menyeringai tipis, "Silakan lakukan sesuai hukum. Saya tidak punya apapun untuk disembunyikan." Namun begitu deretan lemari pembeku di belakang dibuka, seluruh tim penyidik membeku ngeri. Di dalam, selain bongkahan udang yang sudah beku, terdapat pula bungkusan daging yang terikat rapi dalam kantong plastik. Bentuk dan warnanya sama sekali berbeda dengan daging udang. Seorang petugas berucap dengan suara bergetar, "Ini bukan udang, juga bukan ikan." Sekejap itu juga, seluruh barang disegel dan dibawa untuk diperiksa. Desa terpukul hebat. Kabar bahwa tempat Mak Enam digeledah cepat beredar. Orang-orang berkerumun di depan gerbang, bergunjing keras. Banyak yang mendadak pucat dan mual saat teringat keluarga mereka pernah makan abon yang dibeli dari sana. Ada yang sampai menumpahkan seluruh toples abon di dapur ke sungai karena ketakutan sampai menggigil. Pak Bahri menghela napas berat dan berkata lirih, "Jika kenyataannya sesuai kabar yang beredar, ini adalah kejahatan yang luar biasa kejam." Sesi konfrontasi berlangsung tegang. Mak Enam bersama dua putranya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pada awalnya mereka bersikukuh menyangkal, mengatakan itu hanya daging babi. Tetapi di bawah rentetan pertanyaan, sorot mata Mak Enam mulai goyah. Seorang penyidik menegaskan, "Mak Enam, bungkusan daging di lemari pembeku akan segera keluar hasilnya. Jika masih berbelit, justru Anda yang mencelakakan diri." Mak Enam bungkam. Tangannya yang gemetar diletakkan di atas meja, lalu tiba-tiba ia tertawa sekikikan, "Kalian kira aku melakukan apa daging manusia, haha. Orang kampung gampang percaya hal konyol.
Kalian juga percaya tawa itu membuat seluruh ruangan interogasi merinding. Bunyinya bukan tawa orang tak bersalah, melainkan seperti tirai yang menutupi sesuatu yang lebih mengerikan, menunggu hasil pemeriksaan, sambil menanti hasil dari laboratorium forensik. Suasana di desa tetap dipenuhi rasa cemas. Orang-orang tak berani makan jenis abon apapun, bahkan yang berasal dari tempat lain. Warung nasi dan warung mie di sekitar menjadi sepi. Menjelang malam, banyak keluarga menyalakan kemenyan, berdoa kepada leluhur, memohon agar kebenaran segera tersingkap. Ada yang berbisik, "Jika betul itu daging manusia, mungkin arwahnya masih bergentayangan di sini." Tanda-tanda kecurigaan kian jelas. Setelah 3 hari, hasil pemeriksaan awal tiba. Seorang penyidik memegang laporan dengan tangan berkeringat. Ia menatap rekan-rekannya. Suaranya tersekat. Sampel daging di lemari pembeku cocok dengan DNA manusia. Ruang rapat mendadak hening. Semua menghela napas panjang. Jantung berdegup kencang. Dengan demikian, kabar yang beredar bukan lagi sekadar desas-desus. Itu adalah kenyataan, berita, bahwa hasil uji daging dari lemari pembeku milik Mak Enam adalah daging manusia meledak bak bom di tengah desa yang semula damai. Penduduk Indragiri Hilir terpaku dan terperangah. Lalu berubah menjadi rasa takut yang sangat tople-tople abon direct dapur, yang dulu menjadi lauk harian, kini menjelma bayangan mengerikan yang membuat siapapun merinding. Warga berkelompok di mana-mana, membicarakannya tanpa henti. Pasar desa lengang, keda-keda mirugi. Banyak orang menuangkan abon yang sudah dibeli ke sungai sambil menangis. Mulut mereka komat kamit. Ya Allah, jangan-jangan selama ini kami memakan sesuatu yang tak seorang pun berani mengucapkan tuntas. Kengerian menutupi amarah. Interogasi tegang di kantor polisi tingkat provinsi. Mak Enam dan 2 putranya, Taufik dan Dede, ditahan untuk penyidikan. Selama beberapa hari pertama, ketiganya diam atau tetap bersikeras mengatakan itu hanya daging babi. Di ruang interogasi, penyidik Leman menatap langsung Mak Enam. Suaranya keras. Hasil pemeriksaan sudah jelas. Ini daging manusia. Apalagi yang mau Anda sangkal? Mak Enam menyungging senyum miring. Tatapannya tajam seperti pisau. Jika kalian punya bukti, silakan proses. Aku hanya perempuan pedagang. Untuk apa aku melakukan perkara sebesar itu? Penyidik Leman mengetukkan jari di meja. Matanya menegang. Jangan berkelit lagi. Anda tahu tidak, selain daging, kami juga menemukan banyak peralatan aneh di bengkel pisau bedah, gergaji tangan, serta noda darah yang meresap di lantai semen. Anda mau jelaskan bagaimana ruangan hening membatu? Mak Enam mengatupkan bibir. Matanya berkilat marah. Lalu kembali termenung. Anak lelaki itu menangis. Dalam satu sesi interogasi terpisah, Taufik, putra sulung, tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Aku tidak tahan lagi. Ibu memaksa. Ibu melarang buka mulut. Kalau tidak, seluruh keluarga celaka. Penyidik Leman segera mendesak. Katakan jelas. Ibumu menyuruh apa? Taufik gemetar bercerita. Awalnya usaha merugi. Utang menumpuk. Ibu dengar para pedagang di glodok konon mencampur abon dengan daging babi agar murah. Semua orang melakukannya, tapi kemudian ibu melangkah lebih jauh. Katanya daging manusia justru membuat aroma khas yang laris. Ibu menyuruh kami mengintai dan menjerat para pengelana. Orang-orang tanpa sanak, kadang ada juga orang desa sendiri. Ia terpuruk di meja, kedua tangannya menutupi kepala. Tangisnya pecah, seluruh ruangan sunyi. Hanya tersisa isak yang pedih. Pengakuan Mak Enam. Pada saat ini, polisi membawa pernyataan Taufik untuk dikonfrontasi. Mak Enam lama terdiam, lalu mendadak tertawa cekikikan. Suaranya membuat bulu kuduk berdiri. Haha, kalian juga hebat, bisa menggorek rahasia ini. Ya,
Aku melakukannya. Semuanya karena uang. Suaranya semakin dingin. Matanya berkilau dalam badai kegilaan. Kalian pikir apa menjual abon udang untuk menghidupi seluruh rumah? Menanggung 2 anak laki-laki yang besar tapi malas. Suami istri berantakan kampung ini meremehkanku. Mengaku miskin dan bodoh. Sekarang lihat, abongku paling enak. Terjual ke seluruh pesisir. Semua orang memuji. Penyidik menegaskan, tapi itu daging manusia. Apakah Anda tahu berapa banyak nyawa yang telah Anda renggut? Mak Ena menengadah tertawa. Orang mati biarkan saja. Aku hanya mengambil jasad dan mengubahnya menjadi uang. Mereka tak berguna. Mati pun masih bisa memberi nilai. Kenapa tidak kulakukan? Jawaban itu membuat semua orang menggigil. Rahasia di balik karung-karung yang dikubur tergesa. Di bawah tekanan penyidikan, akhirnya Mak Enam menunjukkan lokasi pembuangan jasad. Polisi segera menggali kebun di belakang bengkel. Dalam satu pagi, mereka menemukan banyak sisa tulang belulang yang pecah-pecah. Pakaian kompang-camping bercampur dalam tanah lembab. Mendengar kabar itu, warga berdatangan, berdiri dari kejauhan dengan wajah pucat. Ada yang menangis sambil memanggil nama kerabat yang hilang. Pemandangan duka itu membuat seluruh desa terpukul dan pedih. Mak Enam dibawa ke tempat kejadian. Melihat lubang-lubang yang digali, ia tidak menitikkan setetes air mata pun, hanya menyungging senyum dingin. Kalian gali pun tidak akan habis. Aku kubur di mana-mana. Setiap sudut kebun, setiap tepi pohon kelapa ada. Ucapannya membuat seisi tim penyidik merinding. Kejahatan yang begitu biadab. Lewat hari-hari pemeriksaan, polisi kian memahami modus. Mak Enam bersama 2 putranya kerap memilih korban dari kalangan gelandangan, penjual kupon undian. Sesekali warga desa jika dianggap mudah, mereka membujuk dengan minuman, dengan jamuan makan, lalu menghabisi di malam hari. Jasad dipotong-potong, bagian tulang dikubur atau dilempar ke sungai. Bagian daging dicampur dengan udang untuk dibuat abon. Abon itu kemudian dijual ke pasar, jauh lebih murah daripada tempat lain. Sehingga pembeli sangat banyak. Orang yang memakannya memuji keharumannya. Tak ada yang menyangka di dalamnya ada darah manusia. Kejahatan itu terus berlangsung lebih dari 1 tahun sampai polisi turun tangan. Penduduk marah. Saat kabar menyebar, warga Indragiri Hilir murka tak terkira. Banyak yang dulu menganggap Mak Enam tetangga baik dan rajin, kini terjungkal oleh kenyataan yang terlalu kejam. Mereka berbondong-bondong ke kantor kecamatan, menuntut hukuman seberat-beratnya. Seorang lelaki berteriak sambil menangis, "Anakku hilang sejak Lebaran tahun lalu. Sekarang mungkin terkubur di tanah rumahnya. Ya Allah, bagaimana mungkin ada manusia sekejam itu?" Orang lain menggertakkan gigi. Makan semeja, berkakak di depan, tapi di belakang melakukan perbuatan terkutuk. Langit dan bumi tidak akan membiarkan. Suasana begitu tegang sampai pemerintah harus mengerahkan pasukan untuk menjaga ketertiban. Pengakuan yang terlambat. Dalam 1 malam penahanan, Taufik berbisik kepada penjaga, "Aku menyesal. Aku tahu salahku besar, tapi ibu tidak punya jalan kembali. Sejak ayah pergi, ibu seperti hilang akal, hanya memikirkan uang. Aku hanya berharap hukum memberi keringanan untuk adikku, karena dia hanya mengikuti perintah ibu." Perkataan itu membuat siapapun yang mendengar terasa getir. Sebuah keluarga yang dulu tenang hancur berantakan. Semuanya karena keserakahan dan kebengisan. Persiapan untuk sidang, berkas perkara diselesaikan dengan segera. Mak Enam bersama 2 putranya dijerat dengan pasal pembunuhan, pelanggaran terhadap jenazah, dan memperdagangkan pangan kotor. Opini publik di seluruh negeri terguncang. Media ramai memberitakan, warga Indragiri Hilir hidup dalam hari-hari penuh bayang-bayang. Setiap kali melihat toples abon, semua merinjing.
Anak-anak banyak yang sampai takut tidak berani makan nasi dengan abon lagi. Para ibu menenangkan sambil menangis, makan yang lain saja. Jangan makan abon lagi. Nak, puncak kebenaran, hari ketika polisi mengumumkan hasil resmi berikut pengakuan rinci dari Mak Enam, penduduk desa baru benar-benar memahami seluruh kejahatan. Semua orang marah ranzai. Banyak yang berlutut di pendopo kecil, menyalakan dupa, berdoa untuk arwah para korban. Mak Enam Venzuwaza Lain. Ketika ditanya apakah menyesal, ia menjawab data. Menyesal apa hidup miskin yang pantas disesali? Aku hanya ingin seluruh kampung mengenal aku. Harus makan abon buatanku. Kabar tentang Vuan Mak Enam, làm abon từ daging manusia, đã vượt xa ranh giới của desa Kesiu ven sông ở Indragiri Hilir. Surat kabar, siaran televisi, dan media sosial setiap hari memberitakan orang-orang di khắp nơi merinding, menyebutnya sebagai Vuan paling mengerikan di pesisir Trong Nhiều tahun. Suasana menanti sidang. Pada hari pemeriksaan tingkat pertama, ratusan warga berdatangan ke kantor pengadilan negeri sejak pagi buta. Mereka berdesakan sambil berbisik-bisik. Wajah-wajah memancarkan rasa ingin tahu bercampur kemarahan. Seorang nenek gemetar berkata kepada orang di sebelahnya, "Ya Allah, aku hidup lebih dari 70 tahun. Belum pernah melihat kejahatan segila ini. Tinggal serumah kampung. Kok bisa begitu?" Pria di sampingnya mengepalkan tangan. Harus dihukum mati. Tidak ada jalan lain. Di ruang sidang, pengamanan diperketat. Puluhan polisi berjaga menjaga ketertiban. Berhadapan dengan keadilan, ketika Mak Enam bersama dua putranya digiring masuk, seluruh ruang sidang mendadak hening. Perempuan kurus kering setelah berbulan-bulan ditahan. Rambutnya beruban kusut, namun matanya masih memancarkan sikap menantang. Ziben Kang, Taufik, dan Dede menunduk, tampak letih. Lalu ketua majelis membuka sidang dengan tegas. Terdakwa Mak Enam, terdakwa Taufik, terdakwa Dede. Hari ini pengadilan memeriksa secara terbuka perkara yang sangat serius terkait tindakan pembunuhan, pelanggaran terhadap jenazah, dan mengolah bahan pangan dari daging manusia untuk dijual. Para terdakwa, có ý kiến gì không Mak Enam menyungging senyum? Saya tidak menyangkal. Saya melakukan semuanya. Tetapi hidup miskin memang harus berbuat demikian. Suara bisik-bisik marah meletup. Banyak orang tak kuasa berteriak. Manusia kejam. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Ketua majelis mengetuk palu. Meminta tenang. Pembacaan dakwaan. Perwakilan jaksa penuntut berdiri membaca surat tuntutan yang panjangnya hampir 1 jam. Lebih dari 10 korban telah diidentifikasi melalui DNA. Sebagian besar adalah gelandangan. Orang-orang yang menjajakan kupon undian. Namun ada pula 2 warga desa yang hilang. Suara jaksa bulat dan jelas. Perbuatan para terdakwa bukan hanya merenggut nyawa banyak orang tak berdosa, melainkan juga menghina martabat manusia, berdampak parah bagi kesehatan masyarakat, merusak kepercayaan sosial, dan menebarkan ketakutan yang mengerikan. Ini adalah kejahatan biadab, kehilangan peri kemanusiaan, perlu ditangani dengan hukuman paling tegas. Setiap kalimat dakwaan seakan pisau yang mengiris hati warga desa. Banyak orang menangis terseduh. Pernyataan terakhir. Ketika diberi kesempatan berkata terakhir, Taufik Hudz. Saya mengakui kesalahan. Saya tahu saya salah. Saya hanya berharap keringanan hukuman untuk adik saya. Dia hanya menuruti perintah ibu. Dia tidak tahu apa-apa. Dede pun gemetar. Saya sangat menyesal. Saya hanya berharap arwah para korban memaafkan saya. Sementara Mak Enam, suaranya datar tak tahu malu. Saya tidak meminta apapun. Hidup saya sudah saya pilih. Mati pun saya tidak menyesal. Kalimat itu membuat ruang sidang bergolak. Seorang ibu yang kehilangan anak menjerit, "Ya Allah, di mana anakku, kembalikan anakku." Polisi harus menuntunnya keluar.
Putusan yang tegas. Setelah berjam-jam bermusyawarah, ketua majelis berdiri. Suaranya mantap. Berdasarkan seluruh bukti dan keterangan, pengadilan menjatuhkan kepada terdakwa Mark Enam hukuman mati atas tindak pembunuhan, hukuman mati atas pelanggaran terhadap jenazah, hukuman mati atas perdagangan pangan kotor, dan hukuman kumulatif adalah hukuman mati. Terdakwa Taufik dijatuhi hukuman mati. Terdakwa Dede dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tepuk tangan bergemuruh terdengar. Bercampur tangis tertahan. Warga merasa sedikit terhibur karena keadilan ditegakkan. Mark Enam tersenyum sinis. Menegakkan kepala, matanya tanpa gentar. Sementara itu, Taufik dan Dede ambruk, menangis terseduh. Duka yang tersisa. Sidang berakhir tetapi luka masih ada. Keluarga-keluarga yang kehilangan hanya konlai foto di altar dan sisa tulang belulang yang dikembalikan polisi. Mereka menyiapkan meja sembahyang sederhana. Asap dupa mengepul. Air mata menyatu dengan doa. Anak-anak, pada kakak adik, pulanglah kepada leluhur. Jangan menyimpan dendam. Warga desa pun patungan mendirikan sebuah pendopo kecil di tepi sungai untuk mendoakan arwah-arwah malang. Setiap tahun, seluruh kampung berkumpul menyalakan kemenyan dan membaca doa untuk para arwah. Bayang-bayang itu masih membekas, walau kejahatan telah dihukum. Namun rasa ngeri tidak mudah pudar. Bertahun-tahun kemudian, setiap kali menyebut Abon Udang, orang-orang kembali merinding. Anak-anak yang tumbuh besar masih mendengar orang tua mereka menceritakan kisah abon daging manusia, nyumut pelajaran peringatan tentang kerakusan dan kebengisan. Seorang tetua di desa sering berkata kepada cucu cicitnya, hidup harus berbudi, keserakahan dan kekejaman tidak akan diterima langit dan bumi. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Penutup yang getir. Rumah dan bengkel pengolahan abon milik Mark Enam dabi diruntuhkan. Tempat itu sekarang tinggal sebidang tanah kosong. Rumput liar tumbuh lewat. Setiap kali lewat, orang-orang menunduk diam. Pada suatu malam rembulan terang, suara angin menyisir rumpun kelapa. Terdengar sayup-sayup isak dan rintihan dari entah mana. Mungkin hanya karena rasa takut di dalam dada. Tetapi ada juga yang percaya bahwa arwah-arwah belum tenang. Bagaimanapun, kisah tentang Mark Enam dan abon udang daging manusia telah menjadi bekas luka yang takkan sembuh dalam ingatan warga Indragiri Hilir. Ia mengingatkan bahwa bahkan di tempat yang tampak paling damai, jika manusia membiarkan kerakusan dan kejahatan menguasai, tragedi pun dapat terjadi.